Perkenalkan, nama saya Winya Alison. Jadi hari ini saya akan membahas mata kuliah perpajakan 2 mengenai pembayaran pajak daerah. Namun kali ini saya akan membahas pembayaran pajak daerah tersebut dari wilayah daerah saya, yaitu wilayah Riau. Jadi pada video kali ini saya telah meneliti 4 website atau aplikasi mengenai pembayaran pajak daerah. Yang pertama, website Bapenda Pekanbaru. Yang kedua, website MPP Pekanbaru. Yang ketiga, aplikasi SmartTax. Dan yang keempat itu adalah website Bapenda Kampar. Untuk website Bapenda Pekanbaru dan Kampar sebenarnya hampir mirip, namun pada website Bapenda Pekanbaru hanya menuliskan layanan-layanan yang diberikan. Sedangkan untuk website Bapenda Kampar untuk alur pembayarannya lebih jelas. Untuk aplikasi atau website dari MPP Pekanbaru itu merupakan website untuk pusat layanan pembayarannya. Sedangkan yang aplikasi SmartTax adalah aplikasi untuk pembayaran pajak, namun saat ini masih under maintenance sehingga tidak saya tampilkan. Selanjutnya untuk layanan yang terdapat di Bapenda Riau atau Bapenda Pekanbaru. Yang pertama ada PBB P2 atau Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Jadi, pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Dalam PBB P2 ini, yang dimaksud bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten atau kota. Sedangkan untuk bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut. Di dalam PBB P2 ini terdapat NJOP atau nilai jual objek pajak, di mana nilai jual objek pajak ini adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli. NJOP ini ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Selanjutnya yang termasuk objek pajak PBB dan P2 ataupun yang tidak termasuk objek PBB P2 bisa dilihat pada slide. Selanjutnya adalah pajak reklame. Jadi yang dimaksud reklame pada pajak reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang berbentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum. Jadi ada beberapa objek pajak reklame sesuai yang saya tuliskan di slide. Selanjutnya yang tidak termasuk objek pajak reklame adalah penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya. Yang kedua, label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya. Yang ketiga, nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang tidak melebihi ukuran 2 meter persegi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Yang terakhir adalah reklame yang diselenggarakan dalam rangka Pilkades, Pemilu Kada, Pemilu Legislatif, dan Pilpres. Selanjutnya yang ketiga adalah pajak restoran. Jadi restoran dalam pajak restoran ini adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman yang dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan atau sejenisnya termasuk jasa boga atau catering. Objek pajak dari restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan ataupun di tempat lain. Yang tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi 15 juta rupiah per bulan. Selanjutnya adalah pajak hotel. Hotel dalam pajak hotel ini adalah
fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggerahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos yang jumlah kamarnya lebih dari 10 kamar. Objek pajak hotel dalam pajak ini adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagaimana yang dimaksud adalah fasilitas telepon, voicemail, telex, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas jenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel. Yang tidak termasuk objek pajak hotel bisa dilihat pada slide-nya. Selanjutnya adalah pajak hiburan. Hiburan yang dimaksud adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dipungut oleh bayaran. Berikut adalah objek pajak hiburan seperti yang ada pada slide. Jadi tontonan film, pagelaran kesenian, busana, kontes kecantikan, diskotik atau klub malam, sirkus, akrobat, biliar, pacuan kuda, spa atau refleksi, pertandingan olahraga, dan yang lainnya termasuk dalam objek pajak hiburan. Selanjutnya adalah pajak parkir. Selanjutnya adalah pajak parkir. Parkir yang dimaksud dalam pajak parkir ini adalah parkir dengan keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Yang tidak termasuk pajak parkir adalah parkir kendaraan di wilayah pemerintah daerah, perkantoran yang digunakan oleh karyawan kantor tersebut, kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing. Selanjutnya untuk pajak penerangan jalan. Penerangan jalan dalam hal ini adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalanan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Yang termasuk objek penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain, termasuk pembangkit listrik. Kecuali yang pertama, penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Yang kedua, penggunaan tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik. Yang ketiga, penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait. Dan yang terakhir adalah penggunaan tenaga listrik di tempat peribadahan. Selanjutnya adalah pajak air bawah tanah. Air tanah di sini adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Jadi yang termasuk objek pajaknya adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan yang tidak termasuk pajak air tanah adalah pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribadahan. Dan pemanfaatan air tanah yang diatur oleh peraturan daerah. Selanjutnya adalah minerba atau pajak mineral bukan logam dan batuan. Jadi yang tidak termasuk objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah yang pertama, kegiatan yang tidak dimanfaatkan secara komersial seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik atau telepon, penanaman kabel listrik atau telepon, penanaman pipa air atau gas, dan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial. Berikut ini adalah objek pajak dari pajak mineral bukan logam dan batuan yang merupakan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Selanjutnya adalah pajak sarang walet. Objek dari pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet, di mana pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Selanjutnya untuk alur pelayanan. Untuk alur pelayanan yang saya ambil ini merupakan alur pelayanan dari Bapenda Kampar. Jadi yang pertama, wajib pajak datang ke Badan Pendapatan Daerah pada jam kerja yaitu Senin sampai Jumat di pukul 8.30 hingga 14.30 WIB dengan istirahatnya di jam
atau pukul 12.00 hingga 13.00 WIB. Kedua, siapkan berkas yang diperlukan seperti kelengkapan syarat pembayaran pajak, kemudian isi belangko yang sudah disediakan oleh pihak Bapenda, dan pastikan belangko isian tersebut diisi dengan jelas dan benar. Yang ketiga, berikan berkas tersebut pada pihak pelayanan Bapenda Kampar. Yang keempat, berkas akan diproses. Kelima, akan diberikan jumlah nominal yang harus dibayar serta nomor billing. Yang keenam, mengambil antrian di teller Bank Riau. Dan yang terakhir, membayarkan sesuai dengan nominal yang diberikan. Sekian dari analisa atau penjelasan saya mengenai Badan Pendapatan Daerah yang ada di daerah saya, yaitu wilayah Riau. Saya mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan ataupun kata. Terima kasih.